Dalam analisisnya Iqbal ada 3 hal yang jadi sumber mengapa umat Islam mundur. Yang pertama, rasionalisme justru. Jadi rasionalisme itu setidaknya punya 2 dosa, katanya itu. Dosa yang pertama adalah rasionalisme itu berarti orang yang kayak Barat hanya mengandalkan rasionya. Kalau di Islam nanti jatuhnya pada para pemikir liberal. Dosanya rasionalisme apa? Yang pertama adalah munculnya gagasan-gagasan yang tidak terkendali, yang ujungnya hanya nambah masalah, tidak jadi solusi. Kelompok rasionalis itu dalam kritiknya Iqbal sering hanya memancing perdebatan, memancing persoalan, tidak memberikan solusi. Tiba-tiba ada gagasan apa, tiba-tiba muncul gagasan apa, terus dibantah, terus debat, terus rame, tidak produktif. Antar mazhab, antar aliran. Jadi itu dosa pertama itu. Dosa kedua adalah menguatnya konservatifisme. Karena tidak suka dengan rasionalisme, kelompok konservatif ini jadi kuat, memperkuat diri. Berpikir rasional itu bagus, tapi kalau berlebihan, dia kontraproduktif. Gagasan-gagasan rasional bagus, tapi kalau tidak ngerti batasnya, pada akhirnya hanya nambah masalah. Kemarin nggak ada masalah, sekarang ditambahi masalah baru, muncul ide aneh-aneh. Saya lupa dulu ada gagasan bahwa daripada haji itu desekan, kok yo hajinya itu bulan apa saja bisa, tidak harus bulan Zulhijjah. Nah itu kan tiba-tiba ada usul itu kan terus jadi gegeran, jadi rame dan tidak produktif. Ya mungkin di awal-awal modern juga ada beberapa hal-hal yang tidak produktif. Mungkin antara lain yang kayak Abdul kemarin tiba-tiba, oh burung ababil itu sejenis virus macam-macam, itu kan kamu jadi bahas macam-macam aneh-aneh, tidak produktif. Jadi kayak di Abdul kemarin beberapa gagasannya terlalu rasional, ya mungkin masuk akal, cuma kalau itu diangkat pasti kontroversial dan itu nambah masalah lagi. Tidak jadi solusi tapi nambah masalah. Kita kan sering begitu. Kita sering tidak cerdas. Ya termasuk kasus fiksi dan fiktif kemarin itu. Itu mungkin masuk akal, sangat rasional. Cuma diskusinya jadi diskusi tidak produktif. Masyarakatnya tidak nyampe mikir ke sana. Jadi lahirkan gagasan-gagasan yang membangun maunya Iqbal, tidak asal rasional, tapi yang produktif. Pada akhirnya apa? Hanya memperkuat grup sana yang konservatif, yang tidak mau maju. Dia semakin defensif, dia semakin menutup diri. Alah, tidak usah maju-maju kok, rusak sesak kayak orang-orang itu. Dia jadi defensif. Jadi sebab kemudahan umat Islam yang pertama justru rasionalisme. Yang kedua baru asketisisme. Biasanya dilakukan oleh para sufi. Kita ini saatnya bertarung. Kalau asketis itu melarikan diri dari dunia. Kita ini sedang kalah, ayo bangkit. Kalau kalah waktunya jihad, bukan waktunya tawakal, ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang kan orang salah menempatkan teori. Kalau sedang lemah cari motivasi untuk bergairah, bukan cari dalil untuk ikhlas tawakal lillahi ta'ala. Cuma kita salah memposisikan dalilnya, sehingga banyak orang di zaman itu terus aliran-aliran torekot kan jadi menjamur luar biasa.
khususnya gerakan-gerakan asketis. Itu katanya Iqbal, itu salah satu sebab kemundurannya. Yang ketiga pasti kekalahan di dunia politik, jatuhnya Baghdad di abad 13. Ya, jatuh secara politik ya. Yang lebih mengenaskan adalah jatuhnya mentalnya umat Islam. Katanya Iqbal, runtuhnya Baghdad membuat kepercayaan diri umat Islam jatuh. Akhirnya lahir pesimisme dan mental yang defensif. Mental yang defensif itu dia sensitif bertahan, tidak mau hal-hal baru, anti pembaruan. Jangan dekat-dekat sama orang Barat. Barat itu kafir, Barat itu penjajah. Kita dulu ditaklukkan, kita dulu. Jadi kita defensif. Mentalnya pesimis. Sudahlah, tidak apa-apa sengsara di dunia, yang penting jaya besok di akhirat. Kita jadi pesimis, tidak percaya kalau kita juga bisa sukses di dunia ini. Kita bisa sukses dua-duanya. Di akhirat sukses, di dunia ya sukses. Banyak orang, ya kayak hari ini kan sering ada contoh orang yang putus asa dengan kebaikan. Banyak orang yang, oh ini kalau tidak dikerasi, tidak sukses perjuangan kita. Kalau tidak kasar, kalah kita. Mereka maki-maki. Kalau kita tidak maki-maki juga, nanti kita kalah. Itu namanya kita putus asa dengan kebaikan. Jangan putus asa dengan kebaikan dan kebenaran. Yakinlah kalau kamu ada di jalur yang baik, yang benar, kamu akan sukses. Dunia maupun akhirat. Nah, kalau ingin maju saing Barat, kamu bisa. Potensi untuk itu ada. Dan baik. Jadi jangan putus asa dengan kebenaran dan kebaikan. Kamu bisa. Kekerasan, kejahatan, keburukan tidak akan melahirkan hal yang baik. Cuma kita sering tidak terlalu percaya, pesimis dengan ini, sehingga kadang-kadang untuk memperjuangkan kebaikan kita lakukan dengan jalan keburukan. Kayak yang sering saya singgung, kalimatnya Ghazali itu seperti orang mencuci baju dengan air kencing. Niat mencucinya bagus, cuma jalannya pakai air kencing, hasilnya kontraproduktif. Bajunya tidak tambah bersih, tambah suci, tapi tambah najis di mana-mana. Oke, yang kedua, defensif tadi melahirkan reorganisasi masyarakat secara berlebihan. Masyarakat agama, khususnya dalam Islam, katanya Iqbal, terus mengatur segalanya karena khawatir dibohongi, khawatir dijajah lagi, khawatir ditindas lagi. Akhirnya diatur semuanya di organisasi sosial mulai A sampai Z. Ini boleh, itu tidak boleh, ini boleh, itu tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini yang haram, ini yang halal. Terus semua segala hal diatur sampai pada titik individualitas hilang. Kita tidak jadi diri kita sendiri. Kita hanya sekrup kecil dalam mesin besar organisasi sosial di mana kita hidup. Nah, itu tragedi katanya Iqbal. Jadi karena kalah, terus trauma, terus khawatir kalah lagi, dibohongi lagi, dijajah lagi, akhirnya over organisasi, segalanya diatur A sampai Z-nya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mulai cara berpakaian sampai cara ketemu orang, mungkin sampai cara semuanya diatur. Dan ini menghilangkan individualitas. Manusia kehilangan jati dirinya. Kebebasanmu hilang. Itu yang terjadi sebenarnya. Penyakit kita hari ini itu.
Kita itu pesimis, inferior, defensif, dan kaku. Terlalu banyak aturan organisasi kelembagaan. Akhirnya jadilah umat Islam mundur hari ini. Dan nanti Iqbal mengutip seorang penulis di bukunya, ide-ide yang sudah usang tidak akan mampu membangun suatu bangsa yang sudah menyebabkan ide-ide itu menjadi usang. Ini PR. Kalian baca berulang-ulang nanti paham maksudnya. Ide yang usang itu tidak akan bisa membangkitkan bangsa yang membuat ide itu dulu jadi usang. Pikiran dewi. Ya, dijelaskan panjang ya. Sekali-sekali ngasih PR. Kalimat ini bisa kamu pahami kalau kamu baca ulang-ulang. Jadi ide yang usang itu maksudnya ide yang tidak relevan lagi untuk dijalankan. Kenapa tidak? Yang membuat tidak relevan apa? Situasi zamannya berubah. Zaman itu sendiri yang membuat ide itu usang. Kalau ide ini masih dipakai untuk membangkitkan, tidak akan bisa. Nah, tunjuknya itu. Oke, sedikit saya tambahi tentang kritik sufi. Jangan salah, Iqbal ini seorang sufi juga. Puisi-puisinya banyak yang sufistik. Cuma dia mengkritik sufi yang panteistik, yang katanya Iqbal ini akarnya adalah gagasan neoplatonik yang membuat orang menutup mata, tidak peduli terhadap realitas konkret, sibuk dengan dirinya sendiri, lari dari dunia. Hasilnya apa? Mistifikasi diri dan nihilisme. Tasawuf yang menghilangkan jati diri dan menghilangkan diri sendiri, lari dari dunia nyata. Katanya Iqbal ini salah satu sumber kemunduran Islam. Menghilangkan individu seseorang. Kan beberapa ajaran sufi itu kan melenyapkan diri. Padahal kita tadi kan sudah jelas oleh Allah sebagai manusia kita dikasih amanat untuk menjadi khalifah di muka bumi, menertibkan bumi, menjadi partnernya Allah. Lah kok kita ikut-ikutan jadi Allah? Lah yang mewakili siapa terus? Jadi kok kita lari dari dunia? Ya yang menjalankan tanggung jawab kekhalifahan siapa? Yang menjayakan amanat yang diberikan pada kita tadi siapa? Maka Iqbal mengkritik sufi yang panteistik, wahdatul wujud, ittihad, ulul. Orang-orang yang fana ini agak susah memiliki jati diri karena dia tidak mampu lagi mengidentifikasi dirinya. Itu katanya Iqbal. Sufi ya sufi, tasawuf ya tasawuf, jadi wali ya tidak apa-apa. Cuma jangan meniadakan diri, jangan lari dari dunia. Nanti di belakang ada teorinya Iqbal tentang bedanya kesadaran mistik sama kesadaran profetik. Terus problem lagi, ijtihad yang mandek. Tidak ada satupun umat Islam yang berani bilang berpikir itu tidak penting. Sejak zaman Nabi, ya seperti hadisnya Mu'adz bin Jabal itu kan, kalau aku nemu di Quran pakai Quran, kalau di hadis ada. Bagaimana Nabi kalau di Quran dan hadis? Ya ijtihad. Di Quran dan hadis tidak ada, ya ijtihad. Nah katanya Iqbal, sudah di dunia Islam itu ada ijtihad. Cuma problemnya adalah ada 3 jenis ijtihad. Yang pertama,
ijtihad dengan otoritas penuh. Biasanya ini yang punya mujtahid mutlak mustakil, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini otoritasnya penuh, full, dia bisa punya pendapat apa saja. Ada level kedua, otoritas relatif. Ini imam-imam dalam mazhab, penerusnya Syafi'i tapi mengikuti pikirannya Imam Syafi'i. Ada yang punya otoritas khusus. Otoritas khusus ini ya penerus dari satu mazhab, tidak ikut pandangan imam mazhabnya, tapi cara berpikirnya saja yang diikuti untuk problem-problem yang belum dibahas oleh imam mazhab. Nah, itu namanya otoritas khusus. Nah, katanya Iqbal, problem dengan ijtihad itu apa? Dalam tradisi klasik, ijtihad itu terlalu banyak syarat. Harus ngerti ini, harus ngerti itu, harus paham ini, harus paham itu. Ya wes, akhirnya nggak ada yang bisa ijtihad. Yang bisa ijtihad hanya 1-2 orang saja. Akhirnya ijtihad ini jadi konsep yang mati, teori yang mati. Kalau ada orang ijtihad, kamu terus siapa kamu? Sudah ngerti ilmu ini kok, sudah ngerti ilmu itu, orang itu ijtihad. Tidak ada yang berani ijtihad sekarang akhirnya. Wong yang sudah jelas-jelas ulama besar tidak berani sekarang ijtihad. Selalu terus ditanya dalilnya apa, berpendapat begitu, Qurannya mana, hadisnya mana, terus ini sudah. Nah, wong ijtihad itu kan gagasan pendapat pribadi seorang ulama dengan dasar-dasar yang ada. Tapi karena syaratnya terlalu ketat, ijtihad jadi teori mati. Sekarang tidak ada orang berani ngaku saya adalah mujtahid. Apalagi mujtahid yang mutlak mustakil, tidak ada. Habis sudah, mati teorinya sudah. Yang kedua, ijma juga begitu. Ijma ini juga jadi teori mati. Kenapa? Karena ijma itu kesepakatan ulama. Kalau ulamanya sedikit, gampang bikin kesepakatan. Tapi kalau ulamanya banyak, padahal teorinya kalau ada satu ulama saja tidak sepakat, tidak bisa disebut ijma. Akhirnya teori ijma juga mati. Ijtihad mati, ijma mati. Hukum Islam pun mandek. Itu problem hari ini. Dari sisi peradaban ada masalah, kehidupan spiritual ada masalah, kehidupan beragama juga ada masalah. Dengan mandeknya ijtihad. Nah, itu problem-problem besar umat Islam dulu zamannya Iqbal. Apakah hari ini masih relevan? Kelihatannya ya. Kritiknya Iqbal pada dunia Islam. Oke, sekarang mulai dibangun pelan-pelan. Mulai rekonstruksi. Yang pertama, kehidupan keagamaan itu ada tahapan-tahapannya. Secara umum tahapnya 3. Iman, pemikiran, penemuan. Jadi ini kayak definisinya teologi. Jadi percaya yang tidak selesai dengan dipercaya begitu saja, tapi difikirkan. Setelah saya iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, terus berpikir, temukan selanjutnya kebenarannya. Jadi kehidupan beragama kita ada levelnya. Kita harus naik kelas. Jangan berhenti di kelas dasar. Kelas dasar itu iman. Di atas iman ada akal, berpikir. Kalau
iman digabung dengan berpikir, yang terjadi apa? Penemuan. Selama ini awalnya kita percaya Allah hanya dikasih tahu dan percaya. Sekarang setelah akal kita jalan, kita buktikan sendiri bahwa Allah itu ada. Buktinya alam semesta ini, buktinya kehidupan kita sehari-hari yang kadang-kadang ada kebetulan, ada yang mengagetkan, ada yang tidak diduga-duga, yang harusnya A jadinya B, yang harusnya C jadinya D, itu berarti ada Allah. Nah, itu namanya penemuan dengan jalan yang kita miliki. Jadi kita awali evolusi kehidupan agama kita pertama-tama dengan apa? Dengan akal. Hidupkan pemikiran. Karena tadi perangkatnya mati semua, ijma mati, ijtihad mati. Sementara orang lari dari dunia, akalnya jadi tidak hidup. Maka untuk menghidupkan pertama-tama, akalmu harus jalan. Akal ya, bukan akal-akalan. Akal itu kan serius, bukan akal-akalan. Jadi diimani terus difikirkan. Oke. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, kalau sesat gimana? Agama itu kan dasarnya iman. Kalau kita filsafati, kalau kita rasionalkan, jangan-jangan sesat. Katanya Iqbal, tidak usah khawatir. Agama kalau ditemukan dengan akal, yang terjadi adalah akal menemukan kebenaran dan agama semakin kuat. Dengan tambahan argumen rasional. Filsafat tidak bisa menyingkirkan agama. Jadi kalau dipertemukan, filsafat itu bisanya mendukung kebenaran agama. Itu katanya Iqbal. Jadi dalam sejarah kan memang terjadi ketika orang berfilsafat diawali dari iman dulu, lahirnya kan namanya teologi. Teologi itu berarti apa? Dasar akal bagi keimanan. Maka jangan takut bagi orang yang beriman untuk berfilsafat, berpikir rasional. Karena ya saya bilang tadi, kalau kamu berpikir rasional terhadap agamamu, akalmu akan menemukan kebenaran dan agamamu akan semakin kuat karena punya dasar rasional. Imanmu akan semakin kuat karena percaya dan paham apa yang dipercaya itu pasti lebih kuat daripada percaya tapi tidak paham apa yang dipercaya. Percayalah, besok pagi akan ada gempa. Contohnya itu yang kalau kamu paham yang saya omongkan, dasarnya argumennya, ya Pak, saya mendengarkan BNPT, saya mendengarkan BMKG, saya mendengarkan ramalannya sama. Nah, ini namanya lebih kuat kepercayaannya. Iman yang punya dasar. Tapi kalau alasannya apa Pak? Ora usah bantah, percaya wae. Nggak usah banyak tanya, percaya wae. Itu kan kamu kan ya percaya. Yang ngomong saya cuma kan kamu antara 50% tidak terlalu percaya. Tapi kalau ngerti argumennya, ngerti dasarnya, imanmu lebih kuat. Makanya orang itu kan tidak bisa hanya diceritain percaya sesuatu. Dia akan mengejar buktinya. Kamu tidak bisa cuma dibilangin di ruangan masjid ini ada makhluk tak terlihat 1, 2, 3, 4. Itu kan kamu tidak cukup itu. Kamu langsung noleh-noleh. Apa ya Pak? Buktinya apa ya Pak? Mungkin ada cahaya seleret-seleret atau ada apa? Kan kamu nyari itunya, nyari buktinya.
Kayak TV-TV itu loh kan, nggak cukup dibilangin bahwa kuburan ini angker loh, maka dia bawa kamera ke kuburan, terus ditaruh di situ, ditunggui sampai ada angin. Tapi itu menunjukkan bahwa orang itu tidak puas kalau hanya disuruh percaya begitu saja. Dia akan nyari bukti. Iya, contoh simpelnya kalau misalnya ada teman kosmu tiap malam pacarnya masuk kamar, terus kamu dikasih tahu, itu kalau pacaran mesti pacarnya diajak masuk kamar, keluarnya besok pagi. Itu kan kamu nggak langsung percaya, toh masa sih? Coba nanti dilihat. Ya, itu nyari buktinya. Orang nggak mudah percaya. Jadi jangan khawatir, katanya Iqbal. Berpikirlah sedalam-dalamnya dalam agama, imanmu akan semakin kuat.